Dipanggil ke pengadilan datang. Ya, dipanggil datang. Mau ditahan, tahan, silahkan. Saya mau orangnya kan begitu. Enggak, kalau pengaduan yang kemarin kan dituduh apa memelintir omongan. Kemudian apalagi Sarah ya. Apa jawaban? Saya juga nggak tahu. Mereka ini laporin apa ujaran kebencian. Saya mengujarkan kebencian kepada siapa? Iya, ujaran kebencian. Iya, siapa yang saya nyuruh umat benci kepada siapa? Emang saya suruh dalam ceramah saya itu ada saya mengutarakan kebencian atau memerintahkan orang membenci siapa? Ada? Nggak ada. Makanya kan saya bilang kalau mau jangan potong-potong video ceramah itu. Kan bahaya kalau dipotong-potong begitu. Putar dong secara utuh dari awal sampai akhir. Saya bahas maulid, dalil-dalilnya maulid saya bahas apa semua. Sampai kenapa kok bisa sampai ke situ? Putar. Terus ujaran kebencian, Sarah, kepada siapa? Ke siapa? Bahkan di situ saya sampaikan kok, kalau ada kebaikan-kebaikan dari Dudung kita ambil. Saya bilang begitu. Contoh, saya dengar langsung, kita akan mengambil merekrut santri menjadi TNI. Oh itu bagus. Saya tanya ke jamaah yang hadir itu ratusan ribu. Sampai di atas genteng-genteng. Kebijakan ini bagus tidak? Bagus. Ambil tidak? Ambil. Ya saya ini orangnya tidak akan menghilangkan kebaikan. Sekalipun tidak sejalan. Ada kebaikan yang kita ambil. Terus ada lagi pernah ketika dia baru jadi kasat. Kita sebagai TNI harus melayani rakyat. Lemah lembut kepada rakyat. Dukung, saya dukung. Jamaah gimana? Yang baik dukung. Tapi ketika dia mengatakan Tuhan bukan orang Arab, ya kita lawan. Karena itu kan tamthil, tashbih. Menyerupakan, mensifatkan Tuhan dengan manusia. Kalau saya mau bahas dalil agama ini 3 hari nggak bakal kelar kita Bang Garin. Jangan. Makanya itu saya bilang ke yang ngelaporin saya, itu Hussein Alwi. Kalau saya mau bahas masalah ini, saya bahas masalah Dudung ngomong Tuhan bukan Arab. Di situ kan saya bilang, awas, itu bukan ranahnya kamu. Kamu urus saja OPM. Saya nggak bilang Dudung murtad, tidak. Saya bilang awas, hati-hati dalam ceramah saya. Jangan sampai karena perkataan kau jatuh ke dalam kemurtadan. Sekarang begini, Bang Karni, dia bilang Tuhan bukan orang Arab. Iya kan? Ada yang membela, bener dong pernyataannya. Karena Tuhan itu emang bukan orang. Ya itu masuk akal juga, masuk akal. Namanya orang itu Bang Karni. Jadi ada 2. Tuhan dan Arabnya. Dia menyamakan Allah dengan Tuhan dan menyamakan atau mensifatkan Allah dengan Arab. Berarti Allah itu punya etnis. Allah itu berarti punya etnis, punya bangsa. Apa itu? Arab, 1. Terus tadi orang, berarti Allah itu sama dengan orang. Orang itu apa sih? Yakni ra'a bi'alatil ain. Sami'a bi'alatil udun, takallama bi'alatil lisan, tamassa bi'alatil yad, masya bi'alatil rijlain, dzaka bi'alatil galab. Namanya orang itu melihat dengan alat mata, mendengar dengan alat telinga, berbicara dengan alat lidah, menyentuh, memegang dengan alat tangan, berjalan dengan alat kaki, merasa dengan alat hati. Itu orang. Nah kalau Dudung mengatakan Tuhan itu bukan orang, selesai. Dia nggak salah. Kalau dia bilang Tuhan itu bukan orang. Tapi dia bilang Tuhan itu bukan orang Arab. Nah di situ. Jadi banyak orang ini nggak tahu otaknya pada bagaimana nih yang bela pernyataan seperti itu. Minum dulu Bang Karni. Kehabisan pertanyaan deh. Baik Bib, jadi sudah ya clear lah bagi saya apa yang terjadi, apa yang Habib ucapkan dan apa yang diadukan oleh orang terhadap aparat kepolisian. Duduk persoalannya malam ini bagi saya udah lebih clear. Selama ini kan berita aja simpang siur, baca sosmed, baca segala macam, kita bingung.
Mungkin terakhir, Habib itu dianggap orang berani banget ya. Sehingga orang mencari-cari siapa di belakang Habib itu. Refli Harun berapa jam yang lalu mengeluarkan YouTube. Refli juga YouTuber. Bahwa Habib itu di belakangnya Cikeas. Seberapa dekat Habib sama Cikeas kalau begitu? Bang Karni, saya dari dulu banyak banget pejabat-pejabat yang mau datang, tapi saya tidak mau. Saya tidak mau bukan berarti saya menolak, karena memang saya nggak mau. Sebab ya saya orangnya itu bagaimana ya? Nggak abu-abu, hitam-hitam, putih-putih, nggak ada abu-abu bagi saya. Sama seperti beginilah Prabowo. Saya itu dari dulu nggak pernah mendukung pencalonan karena hasil ijtima aja kan, ulama melakukan ijtima, melakukan yakni suatu perkumpulan bagaimana nih mendukung buat bangsa negara apa segala macam. Nah, akhirnya Prabowo kan kemarin. Itu saya ceramah, ada Prabowo-nya. Saya bilang, saya dukung Anda, ya, saya dukung Anda jadi presiden atas ijtima ulama. Dengan sekuat tenaga saya akan keliling seluruh Indonesia untuk memenangkan Anda jadi presiden. Tapi ingat, ketika nanti Anda jadi presiden, Anda khianati bangsa, khianati rakyat, khianati Indonesia, khianati ulama, khianati Islam, saya orang pertama yang bakal melawan Anda. Kalau jadi presiden khianat, saya lawan, apalagi nggak jadi presiden terus khianat, kan begitu. Jadi saya nggak ada urusan SBY apa di belakang mana ada, saya SBY aja nggak kenal. Kalau Bang Karni mau tahu kenapa orang-orang ini hanya satu aja Bang Karni, saya menggantungkan segala sesuatu kepada Allah. Dalam hati saya hilangkan. Tidak ada dalam hati saya rasa takut kepada makhluk. Nggak ada. Karena saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya sampaikan adalah kebenaran. Kebenaran milik Allah. Dan pasti Allah akan memenangkan sesuatu yang menjadi miliknya. Nggak ada backingan-backingan. Baik, Beb. Saya terima kasih. Habis jauh-jauh dari Tangerang ke sini. Terima kasih juga sama-sama. Dan pemirsa, kita ketemu Karni Ilyas Club yang akan datang.